Chapter 2151. Penatua Feng dari Sekte Great Wilderness tampaknya bukan orang yang berpikiran terbuka. Hampir pada saat yang sama, dua orang dari Sekolah Iblis Wuji sedang berbicara. Orang yang berbicara adalah Penatua Chen, yang menemani guru dari dunia fana. Saya setuju. Pemimpin Sekte Iblis Tanpa Batas, yang bermarga Su, duduk santai di samping meja. Tanpa menggunakan sumpit, ia mengambil sepotong daging tipis dengan jari-jarinya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, ia menyilangkan kaki dan berkata perlahan. Karena dia masih mengunyah, suaranya sangat samar. Lalu, menurutmu, apakah dia akan menimbulkan masalah bagi Tuan yang setelah ini? Tetua Chen bertanya dengan nada khawatir. Dengan identitas Master Su dari Sekolah Iblis Wuji, terlalu mudah baginya untuk mengetahui identitas pembeli yang membeli hati Hong Zuang saat itu. Selama dia bertanya, lembah samsara tidak akan pernah menyembunyikannya. Tetua Feng dari Sekte Great Wilderness juga mendapat berita itu. Faktanya, mereka berdua mengetahui identitas Yang Chen pada saat yang sama. Kemungkinan besar begitu. Tuan Su mengambil kaki kelinci di tangannya dan mengunyahnya dengan lahap. Setelah mengunyah cukup lama dan menelannya, dia berkata dengan acuh tak acuh, mungkin dia sudah pergi. Ini, Tetua Chen masih relatif dekat dengan Yang Chen. Ketika mendengar kata-kata itu, dia langsung mengerutkan kening, yang besar menindas yang kecil, dan termasuk sekte kita, semua sekte besar telah bersumpah untuk melindungi kedamaian istana yang murni selama ribuan tahun. Tindakan Tetua Feng, bukankah itu melanggar aturan? Tidak, Tuan Su tampaknya sama sekali tidak peduli dengan Yang Chen. Tentu saja, dia benar-benar tidak punya alasan untuk peduli dengan Yang Chen. Membunuh Yang Chen dan melindungi Istana Chunyang pada saat yang sama bukanlah hal yang bertentangan, bukan? Tegasnya, hal itu tidak melanggar sumpah tersebut. Sekalipun Yang Chen meninggal, selama sekte menjaga Istana Chunyang tetap aman, mereka akan tetap menepati janji mereka. Lagi pula, Yang Chen hanya seorang kultivator, bukan seluruh Istana Chunyang. Guru Besar Su, Penatua Chen mempertimbangkan kata-katanya, sambil berpikir tentang cara untuk menyentuh hati Grand Master Su yang riang ini. Master yang memiliki hubungan yang dalam dengan sekte kita. Salah satu muridnya adalah putra pemimpin sekte kita di dunia fana. Baik di dunia fana maupun di alam spiritual, kita telah bekerja sama dengan sangat bahagia. Apakah menurutmu pantas untuk mengulurkan tangan membantu? Membantu. Grandmaster Su meletakkan tulang di tangannya yang telah dikunyah hingga bersih dan mengulurkan tangan untuk membawa sepiring daging babi panggang yang berada sedikit di depannya. Ia mengambil kepala babi itu dan menggigitnya sebelum bertanya, apa yang bisa saya bantu? Bukankah Tetua Feng itu ingin menyakiti Tuan Yang? Penatua Chen ikut tersenyum. Ia tidak punya cara untuk menghadapi Grandmaster Su yang berpura-pura tidak tahu. Ia hanya bisa menjelaskan semuanya dengan jelas. Mengapa Grandmaster Su tidak bersusah payah menyelamatkannya? Menyelamatkan orang. Grandmaster Su menggelengkan kepalanya seperti genderang. Tidak, bagaimana mungkin aku berani? Penatua Chen tercengang. Kekuatan macam apa yang diturunkan Sekolah Alam Liar Agung kali ini? Bagaimana mungkin Guru Besar Su dari sektenya bahkan tidak berani menyerang? Dalam keheranannya, dia sudah menanyakan pertanyaan itu. Grandmaster Su berhenti merobek kaki babi itu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, menurutku dia hampir sama denganku. Tidak ada yang istimewa darinya. Karena identitas pihak lain tidak ada yang luar biasa, kemungkinan besar ada seseorang yang memiliki sesuatu pada Grandmaster Su. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Penatua Chen tersenyum pahit. Apa yang dipikirkan para petinggi kali ini? Mengapa mereka mengirim seorang Grandmaster yang memiliki sesuatu darinya? Bukankah ini hanya menunda segalanya? Lagi pula, bukankah dia akan dikendalikan oleh Sekolah Alam Liar Agung di masa mendatang? Jika memang begitu, Tuan Yang mungkin akan mendapat masalah kali ini. Namun, Penatua Chen masih memiliki secercah harapan. Ia berharap bahwa Penatua Alam Spiritual dari Sekolah Alam Liar Agung akan tahu apa yang baik untuknya dan akan lebih baik jika ia dapat membujuk Guru Yang. Jika sekte besar lainnya mengetahui bahwa Tetua Feng dari Sekolah Alam Liar Besar telah membunuh Master Yang, aku khawatir Sekte Dao tidak akan membiarkannya begitu saja. Ketika Penatua Chen mengatakan ini, dia juga memiliki harapan lain. Jika Penatua Feng terintimidasi oleh tekanan Sekte Dao dan membiarkan Yang Chen pergi, itu juga akan menjadi kesempatan bagi Yang Chen untuk bertahan hidup. Jika dia bersikeras mengambil tindakan, menurutmu apakah junior dari Sekolah Alam Liar Besar itu akan mampu membujuknya? Perkataan Grandmaster Su langsung memadamkan secercah harapan terakhir Elder Chen. Ataukah dia akan ketahuan dan menyebarkan berita itu saat dia bertindak? Grandmaster, keterampilan alkimia master yang tak tertandingi di dunia. Dia selalu bekerja sama dengan baik dengan sekte kami. Penatua Chen masih ingin melakukan satu upaya terakhir. Selain itu, dia membawa banyak dwelling divine jade dari dunia fana dan menyelamatkan banyak ahli di sekte. Anda tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja. Lihat apa yang kau katakan. Bahkan jika aku ingin menyelamatkan mereka, siapa yang tahu di mana mereka sekarang? Grandmaster Su menatap ke arah Elder Chen, mengangkat bahu, dan berkata dengan tak berdaya, lagi pula, bahkan jika aku tahu di mana mereka berada, apakah menurutmu aku berani menyelamatkan mereka? Tampaknya kelemahan martial Ancestor Su bukanlah kelemahan biasa. Setelah Elder Chen tertawa getir dalam hatinya, dia masih mengatupkan giginya dan memutuskan untuk menggunakan metode provokatif. Mungkin dia bisa membuat martial Ancestor Su marah karena malu dan menyelamatkannya. Grandmaster, apakah Anda takut pada Tetua Feng itu? Penatua Chen berpura-pura penasaran dan bertanya, jika itu benar-benar merepotkanmu, lupakan saja. Paling-paling, Sekolah Iblis Wuji kita akan bertindak sesuai dengan keinginan Sekolah Alam Liar yang agung di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia tidak lupa menghela napas panjang, yang sangat suram. Aku takut pada Tetua Feng itu.
Seperti yang diduga, Grandmaster Su jatuh ke dalam perangkap dan langsung membanting meja. Apakah kamu bercanda? Sampah macam itu layak membuatku takut. Kalau begitu, Grandmaster, mengapa Anda tidak berani menyelamatkan mereka? Elder Chen sangat gembira di dalam hatinya, tetapi dia berpura-pura tidak bersalah dan bertanya. Tunggu, tunggu. Leluhur bela diri Su menyeka mulutnya yang berminyak dan berkata kepada Penatua Chen dengan serius, apakah kita salah paham? Salah paham. Tidak. Tetua Chen menirukan Grandmaster Su dan merentangkan tangannya. Siapa yang kau ingin aku selamatkan? Grandmaster Su bertanya dengan sangat serius. Yang Chen dari Istana Chunyang, Tuan Yang. Penatua Chen tersenyum getir dalam hatinya. Kesalahpahaman apa yang mungkin terjadi? Seorang ahli Golden Immortal dari alam bawah alam abadi pergi untuk membunuh seorang kultivator Earth Immortal. Apakah perlu bertanya siapa yang harus diselamatkan? Kesalahpahaman apa yang mungkin terjadi? Sudah kuduga. Grandmaster Su menepuk pahanya. Kupikir kau ingin aku menyelamatkan tetua Feng itu. Aku tidak ada hubungan darah dengannya, dan dia orang yang malang. Mengapa aku harus mengambil risiko untuk menyelamatkannya? Penatua Chen hampir pingsan. Dia belum pernah melihat seorang Grandmaster yang tidak dapat diandalkan seperti itu. Seorang ahli Golden Immortal pergi membunuh seorang kultivator Earth Immortal, dan dia salah mengartikannya sebagai penyelamatan ahli Golden Immortal itu. Bukankah lubang di otaknya agak terlalu besar? Tunggu, Tetua Chen tiba-tiba bereaksi. Apa yang baru saja dikatakan oleh Grandmaster Su? Tidak berani menyelamatkannya, tidak sepadan dengan risikonya, apa yang terjadi? Mungkinkah orang yang dalam bahaya itu bukanlah Tuan Yang, melainkan ahli Dewa Emas dari alam bawah alam abadi, Tetua Feng? Grandmaster, Anda tidak bercanda, kan? Bagaimana ini bisa terjadi? Penatua Chen hampir ingin berteriak dalam hatinya. Chapter 2152. Grandmaster yang benar-benar sekuat ini. Penatua Chen akhirnya meneriakkan tebakannya. Benar, teriaknya. Suaranya menyebar ke seluruh harta sihir terbang yang mereka bawa. Dia tidak bisa. Leluhur Su menggelengkan kepalanya. Dia hanya seorang junior Dewa Bumi. Seberapa kuat dia, orang Feng itu bisa membunuhnya dengan satu jari. Apakah Tuan yang akan berada dalam bahaya? Mendengar bahwa Yang Chen bukan tandingan Tetua Feng, Tetua Chen mulai khawatir lagi. Sejak saat ini, para petinggi sekolah iblis Wuji sangat optimis terhadap kerja sama mereka dengan Yang Chen dan mendukungnya dengan berbagai cara. Tidak, selama dia bersama orang itu, dia akan baik-baik saja. Leluhur Su menggelengkan kepalanya dan mengambil babi guling yang setengah dimakan itu. Kau membuatku takut. Kupikir kau menyukai pria bernama Feng itu. Orang yang mana? Penatua Chen merasa lega ketika mendengar bahwa Yang Chen tidak akan berada dalam bahaya. Dia hanya penasaran. Sosok hebat macam apa yang bisa membuat leluhur Su berkata dia tidak berani. Dia adalah wanita bercadar di samping Grandmaster yang kamu sebutkan. Leluhur Su tidak menyembunyikannya dan memberitahunya jawabannya. Melihat bahwa Penatua Chen masih bingung, dia menjelaskan, saya lupa Anda tidak bisa melihatnya. Selama pelelangan, ada dua orang di sebelah Yang Chen. Salah satunya adalah seorang pria Dewa Bumi. Saya dengar dia adalah manajer salah satu gedung mereka. Menara Wanbao. Tetua Chen melanjutkan, dia adalah tetua dari Istana Chunyang. Nama keluarganya adalah Wu. Ya, manajer Menara Wanbao. Leluhur Su mengangguk dan melanjutkan, yang satunya adalah wanita itu. Wajahnya ditutupi cadar putih. Dia mungkin seorang Dewa Suan. Siapa dia? Penatua Chen tidak melihat situasi di ruangan itu dan tidak tahu secara spesifik. Dia hanya bisa bertanya kepada leluhur Su. Aku tidak tahu. Jawaban leluhur Su sangat tidak bertanggung jawab. Dia bertopeng. Bagaimana aku bisa tahu identitasnya? Penatua Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat leluhur Su ini. Dia bisa menggunakan indera ilahinya secara paksa untuk menembus kotak lembah samsara yang katanya menghalangi indera ilahi, tetapi dia tidak bisa menggunakan indera ilahinya untuk menyelidiki wajah di balik tabir. Bukankah ini lelucon? Kamu pikir aku bercanda? Grandmaster Su menatap Elder Chen dan tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia tertawa dan memarahi, apakah menurutmu aku tidak ingin tahu identitasnya? Jika aku tahu, apakah menurutmu aku akan melepaskan kesempatan itu? Kerudungnya adalah harta karun ajaib yang luar biasa, aku tidak dapat melihatnya sama sekali. Hal ini mengejutkan Penatua Chen. Sejujurnya, harta ajaib yang dapat menghalangi indera spiritual seorang ahli Golden Immortal sejati jelas merupakan barang yang luar biasa. Meskipun aku tidak tahu identitasnya, aku mengenali cadarnya. Grandmaster Su juga tertarik untuk berbicara, tidak seperti di awal ketika dia hanya mengucapkan beberapa patah kata sederhana. Kerudung itu hanya bisa dibuka oleh dua orang. Satu adalah wanita yang mengenakan kerudung, dan yang lainnya seorang ahli dalam penyempurnaan tabir. Penatua Chen segera melanjutkan dan menyuarakan penilaiannya sendiri. Kamu tidak bodoh. Leluhur Su melirik ke arah Penatua Chen dan memuji. Namun pujian ini membuat Penatua Chen terdiam beberapa saat. Saya benar-benar tidak tahu identitas wanita ini, tapi saya bisa melihat teknik yang digunakan untuk memperbaiki kerudung itu. Leluhur Su berbicara dengan penuh semangat dan tak dapat menahan diri untuk tidak membanggakan diri, bukannya aku membanggakan diri, tetapi dalam hal alkimia, aku tidak lebih baik dari Grandmaster Yang atau tetua Feng itu. Namun dalam hal pandai besi, mereka berdua bukanlah tandinganku. Orang tua ini mengandalkan sepasang mata ini untuk bertahan hidup di dunia abadi. Tidak peduli teknik pandai besi macam apapun, itu tidak dapat disembunyikan dari orang tua ini. Lalu siapakah yang menyempurnakan kerudung ini? Penatua Chen sungguh penasaran ingin mengetahui jawabannya, jadi dia menunggu dengan penuh harap hingga leluhur Su akan memberitahunya. Saya tidak bisa mengatakannya. Jarang sekali leluhur Su mengatakan hal ini, dia benar-benar menggigil tanpa alasan.
Wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Aku tidak berani mengatakannya. Ketika dia berbicara, tatapannya dipenuhi dengan rasa hormat. Dia melirik ke arah Penatua Chen, yang tercengang oleh kata-katanya, dan menambahkan, sungguh suatu berkat bahwa kamu tidak tahu. Mengetahui terlalu banyak tidak akan berakhir dengan baik. Untuk bisa menakuti leluhur Su sampai sejauh ini, Penatua Chen bukanlah orang yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia jelas tidak berani memberitahu leluhur Su. Ini adalah cara Grandmaster Su melindunginya, bukan karena dia tidak percaya padanya. Beruntunglah dia yang bermarga Feng tidak bertindak. Jika dia berani bertindak, dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Leluhur Su tidak memiliki kesan yang baik tentang orang yang bermarga Feng saat ini. Jika dia pintar, dia akan melakukan apa yang perlu dia lakukan dengan jujur. Jika dia punya pikiran lain, maka dia bisa melupakannya di masa mendatang. Penatua Chen tentu saja mengerti apa maksudnya. Jika orang bermarga Feng berani menyerang Yang Chen, hanya kematian yang menantinya. Namun, kapan Grandmaster Yang Chen menemukan pendukung sebesar itu? Jika demikian halnya, ada kebutuhan untuk menarik hati Grandmaster yang di masa depan. Ini sejalan dengan kepentingan sekte. Jangan memiliki ide-ide yang bengkok. Leluhur Su langsung mengingatkan mereka. Jika kami mampu, kami tidak akan membutuhkan kalian. Aku akan datang untuk menyampaikan kata-kata yang baik. Kami tidak berani. Jika orang itu tahu bahwa kami menggunakan Yang Chen untuk menyebarkan ide-ide tentang wanita itu, kami tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Selagi berbicara, leluhur Su menggambar garis di sisi lehernya, yang mengindikasikan bahwa ini adalah kesepakatan yang akan membuatnya kehilangan kepalanya. Yang Chen berusaha sekuat tenaga untuk menarik hati wanita itu. Leluhur Su akhirnya memberikan penilaian positif terhadap Yang Chen untuk pertama kalinya. Menurut apa yang kamu katakan, dia sangat pintar, bagaimana mungkin dia tidak tahu akal sehat untuk tidak memamerkan kekayaannya? Bukankah karena dia takut wanita itu akan marah saat itu juga? Penatua Chen memikirkannya dan setuju. Kapan Grandmaster yang tidak memanfaatkan mereka saat berinteraksi dengan mereka? Dia bahkan mendapat reputasi yang baik. Bagaimana mungkin orang yang begitu pintar melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu? Pasti ada alasannya. Wanita yang disebutkan leluhur Su seharusnya menjadi alasannya. Sekarang, Penatua Chen agak iri pada Grandmaster Yang. Mengapa dia selalu menemui hal-hal baik? Bukan hanya ilmu alkimianya yang luar biasa, keberuntungannya juga luar biasa baik. Mengapa orang lain tidak dapat menemukan dueling Divine Jade? Mengapa orang lain tidak bisa bertemu dengan orang sepenting itu, yang layak untuk diusahakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan perhatiannya? Mengapa Yang Chen harus bertemu orang seperti itu? Tiba-tiba, Tetua Chen sangat berharap Tetua Feng dari Sekte Great Wilderness akan mencari masalah dengan Yang Chen. Akan lebih baik jika dia segera mencarinya dalam keadaan marah. Jika itu terjadi, orang dengan nama keluarga Feng pasti akan jatuh ke tangan wanita misterius itu. Kemudian, Sekte Great Wilderness akan kehilangan para ahlinya dari dunia abadi. Mereka hanya bisa patuh mengikuti di belakang semua orang dan sepenuhnya menjadi pengikut sekte besar lainnya. Tidak peduli kapan, melihat kemunduran suatu sekte yang dulunya setara dengan sekte mereka sendiri adalah hal yang menyenangkan. Ini bukan konspirasi dari sekolah iblis Wuji. Itu murni kesalahan sekte Great Wilderness sendiri. Namun, menurut penilaian Penatua Chen, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Berdasarkan penilaian Penatua Chen, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Chapter 2153. Membual tanpa malu. Ketika Yang Chen mengucapkan mantra klasik, Penatua Feng mendengus dingin dan mendengus. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah seorang algojo yang mengendalikan hidup dan mati orang lain? Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Di tangan Yang Chen, sudah ada bayangan Xiao Tian yang menggigit pedang pemenggal abadi. Dia mengabaikan penghinaan Tetua Feng dan berkata perlahan. Terima kasih untuk apa? Tetua Feng penasaran dan bertanya. Junior ini tidak akan takut, kan? Bahkan saat dia akan mati, dia tetap harus berterima kasih padaku. Bahkan jika dia ingin mati, dia tidak akan berpikir seperti itu, kan? Terima kasih telah memilih tempat yang bagus, wajah Yang Chen juga menunjukkan senyuman, tidak ada yang tahu, dan itu tidak akan menarik perhatian orang lain. Terima kasih kembali. Tetua Feng mengerti perkataan Yang Chen, tetapi dia tetap merasa bahwa junior ini terlalu sombong dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tuan Yang, Anda memiliki reputasi. Apapun yang terjadi, saya harus memilih tempat yang baik untuk Anda. Pada titik ini, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Penatua Feng tidak akan membiarkan Yang Chen hidup, entah karena dia kehilangan mukanya atau karena kekayaan Yang Chen, dia tidak akan membiarkannya berhenti saat ini. Dan Yang Chen juga berkata bahwa setiap keluhan pasti ada pelakunya, dan setiap utang pasti ada debiturnya. Begitu dia menerima sebab dan akibat ini, dia tidak akan pernah berhenti. Terlebih lagi, bahkan jika Yang Chen berhenti, Penatua Feng mungkin tidak akan berterima kasih. Di antara mereka berdua, hanya satu yang akan hidup, dan yang lainnya akan mati. Penatua Feng sudah lama tidak melihat junior yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Seorang junior Earth Immortal juga ingin menantang martabat seorang Master Golden Immortal. Dia benar-benar tidak tahu apakah orang ini telah mendengarkan terlalu banyak pujian dan tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi, atau dia hanya terobsesi dengan alkimia dan tidak tahu betapa sengitnya pertarungan antara para kultivator. Tapi apapun yang terjadi, dia sudah mati. Keduanya hampir bergerak pada saat yang bersamaan. Yang Chen mengayunkan pedang pemenggal abadi dan terbang ke arah Tetua Feng. Pada saat yang sama, Penatua Feng juga memegang pedang terbangnya dan maju ke depan. Seorang junior Earth Immortal berani menunjukkan taringnya di depannya. Elder Feng bahkan tidak menggunakan Flying Sword untuk membunuhnya dari jarak jauh, tetapi memilih untuk melawannya dalam pertarungan jarak dekat.
Apapun yang terjadi, ia harus mengajari Yang Chen pelajaran yang tak terlupakan. Ia harus memberitahu Yang Chen bahwa martabat seorang ahli Golden Immortal tidak dapat diganggu-gugat. Ia harus memberitahu Yang Chen bahwa bahkan dalam pertarungan jarak dekat, ia bukanlah tandingannya. Bukankah sangat disayangkan jika kita sampai mati memainkan mainan yang menyenangkan tersebut? Pedang pemenggal abadi dan pedang terbang saling beradu keras. Wajah tetua Feng menampakkan senyum yang sudah lama ditunggu, seolah-olah dia akan melihat hasil yang telah diantisipasinya. Akan tetapi, ekspresi ini hanya bertahan sesaat sebelum berubah menjadi ekspresi terkejut. Hong, setelah terdengar suara keras, kedua sosok itu melesat ke dua arah berbeda seperti dua bola meriam. Saat Yang Chen terlempar mundur, dia meludahkan seteguk darah, yang berceceran di tanah. Seorang ahli Golden Immortal memang seorang ahli Golden Immortal. Dia jauh dari sebanding dengan para Golden Immortal palsu di alam spiritual yang belum melewati kesengsaraan abadi yang mendalam. Serangan balik kekuatan spiritual yang dahsyat, bahkan jika Yang Chen memiliki seni rahasia tubuh emas untuk melindungi tubuhnya dan lonceng emas untuk melindungi tubuhnya, dia telah menahan sebagian besar kekuatan serangan balik, tetapi hanya sedikit yang tersisa, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Untungnya, mantra tubuh emas di tubuh Yang Chen juga mengandung formasi 5 elemen yin yang agung. Ditambah dengan teknik pemurnian harta karun roh surgawi dan teknik formasi pengorbanan iblis bumi, kekuatan spiritual yang memenuhi paru-parunya dengan cepat tersebar dan hilang. Dia hanya perlu membayar harga seteguk darah untuk menahan serangan tetua Feng. Penatua Feng awalnya sangat santai. Dia hanya menggunakan 30% kekuatan spiritualnya untuk menyerang. Dia ingin melihat Yang Chen dikejutkan oleh kekuatan spiritualnya sendiri dan berdarah dari 7 lubangnya. Namun, ketika senjata kedua belah pihak bersentuhan, pedang abadi pemenggal Yang Chen dengan ganas mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Kekuatan ini begitu dahsyat sehingga Penatua Feng harus segera mengerahkan kekuatan spiritualnya hingga 70%, yang hampir tidak cukup untuk menghadapinya. Akan tetapi, meski begitu, tubuh tetua Feng tanpa sadar telah melayang ke udara saat ia menahan pedang Yang Chen. Kekuatan itu begitu kuat sehingga ia terlempar ke belakang oleh pedang itu. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha mengendalikan tubuhnya, ia tidak dapat menghentikan kekuatan itu agar tidak terlempar ke belakang. Baru setelah semua kekuatan itu disingkirkan, dia bisa berdiri jauh, aman dan tenteram. Jika seseorang membandingkan jarak yang ditempuh kedua belah pihak, tidak ada banyak perbedaan. Dengan kata lain, dalam putaran tebasan ini, jarak yang ditempuh Yang Chen tidak kalah dengan tetua Feng dari Dewa Emas. Hanya saja dia memuntahkan seteguk darah lebih banyak dari tetua Feng. Ketika Yang Chen mendarat, sudah ada ramuan di tangannya. Dia dengan cepat menelannya dan menekan ki darah yang melonjak. Ramuan berkah yang disempurnakan oleh Yang Chen sendiri memiliki khasiat pengobatan yang luar biasa. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk pulih ke kondisi semula. Penatua Feng tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Dia telah menggunakan 70% kekuatannya dan pihak lain hanya mengeluarkan seteguk darah. Bagaimana ini mungkin? Bahkan seorang ahli Dewa Langit tidak akan mampu menahan serangan dengan 70% kekuatannya, apalagi seorang junior Dewa Bumi yang kecil. Melihat senjata di tangan Yang Chen, tidak ada sedikit pun goresan di sana. Material dan kehalusan dunia spiritual benar-benar dapat menahan pedang terbang Natal yang telah dimurnikannya selama puluhan ribu tahun di dunia abadi dan keluar tanpa cedera. Apakah ada yang salah dengan matanya atau dunia telah berubah? Namun, pada saat ini, Penatua Feng tidak lagi peduli dengan misteri itu. Dua naga api yang tiba-tiba muncul di sampingnya merupakan ancaman besar baginya. Penatua Feng sendiri adalah seorang kultivator api, jika tidak, dia tidak akan menjadi master ramuan tingkat 8. Dia tidak asing dengan api, tetapi dia belum pernah melihat dua naga api ini di depannya. Tidak hanya itu, kedua naga api itu mengandung kekuatan yang mengerikan. Bahkan Penatua Feng harus berhati-hati saat berhadapan dengan mereka. Dalam sekejap, Penatua Feng melepaskan api sejati natalnya untuk mengusir kedua naga api itu. Melawan api dengan api adalah cara yang paling tepat. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, selama mereka tidak bisa menembus benih apinya, maka semuanya akan sia-sia. Namun, serangan naga api itu hanya sebagian saja. Dari arah lain, gumpalan kabut hitam dan gumpalan air hitam yang tampak sangat beracun menyerang Tetua Feng. Bahkan dengan basis kultivasi Golden Immortalnya, Tetua Feng masih bingung dengan serangan ini. Yang Chen telah mengayunkan pedang pembunuh abadi dan menerjang maju. Sementara Penatua Feng berhadapan dengan kabut hitam dan cairan hitam, dia tiba-tiba menyadari fakta yang mengerikan. Benih apinya sendiri sedang dilahap. Bagaimana ini mungkin? Penatua Feng sudah tidak bisa menghitung berapa kali dia berseru karena terkejut. Kedua naga api itu jelas-jelas ilusi. Mereka hanya berbentuk dua benih api. Bagaimana mereka bisa melahap benih apinya? Bagaimana ini bisa terjadi? Adapun Yang Chen, meskipun dia kuat, dia mungkin tidak dapat menyakiti Tetua Feng. Melihat sosok Yang Chen yang menerkam ke arahnya, Penatua Feng punya pikiran. Pedang terbang Natal terbang ke arah Yang Chen seolah-olah menjadi hidup. Penatua Feng tidak percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat harta Dharma pelindung Yang Chen, dia dapat menahan beberapa serangan dari pedang terbang Natalnya. Chapter 2154. Tepat seperti dugaannya, pedang terbang Natal milik Tetua Feng memotong tubuh Yang Chen dan berhenti. Bukan karena Tetua Feng ingin pedang terbang itu berhenti, tetapi Yang Chen sudah mencengkeram pedang terbang itu. Kekuatan yang dahsyat memaksa pedang terbang itu berhenti. Pedang terbang yang dipegang oleh Yang Chen itu masih bergetar dan meronta, namun tidak dapat lepas dari kendali Yang Chen. Pedang terbang itu memang tajam dan dapat memotong tubuh Yang Chen, tetapi hanya sebatas kulit tangannya. Bahkan tidak dapat memotong ototnya. Harus dikatakan bahwa pedang terbang Natal milik seorang ahli Dewa Emas memang kuat. Bahkan dengan kekuatan Yang Chen saat ini, dia masih tidak dapat merusak pedang terbang tersebut.
Dia hanya menekuknya sedikit, tetapi itu tidak memengaruhi fungsi pedang terbang tersebut sama sekali. Pedang terbang yang begitu kuat, tetapi Yang Chen tidak terkejut sama sekali. Jika pedang terbang natal milik seorang ahli Dewa Emas begitu mudah rusak, maka semua kesengsaraan surgawi yang telah dialaminya akan sia-sia. Namun, mengendalikan pedang terbang natal milik Tetua Feng hanyalah tujuan Yang Chen. Jika dia benar-benar ingin menghancurkannya, dia harus menggunakan pedang pemenggal abadi. Sekarang pedang pemenggal abadi telah menyatu dengan bahan gelang hitam, sehingga menjadi sangat keras dan berat. Selain itu, pedang itu menyatu dengan pintu masuk platform pemenggal abadi, yang memiliki kemampuan untuk menembus ruang. Itu adalah senjata paling ampuh untuk menghadapi pedang terbang natal milik orang ini. Sambil memegang pedang terbang natal milik Tetua Feng dengan tangan kirinya, Yang Chen mengangkat pedang pemenggal abadi dengan tangan kanannya dan menebas tepi pedang terbang itu. Dang, beberapa tebasan beruntun, semuanya mengenai tempat yang sama. Sebuah goresan kecil akan muncul di pedang terbang natal. Penatua Feng belum pernah melihat gerakan yang begitu memalukan dari Yang Chen. Di satu sisi, ia menggunakan naga api, kabut hitam, dan air hitam untuk menjeratnya. Di sisi lain, ia meraih pedang terbang natalnya dengan tangan kosong. Mengandalkan kekokohan pedang terbang natalnya, ia menebas dengan sekuat tenaga. Ahli sekte mana yang akan menggunakan gerakan seperti itu? Namun, tidak masalah apakah suatu tindakan itu bajingan atau bukan. Selama berhasil, tidak apa-apa. Meskipun pedang terbang natal belum rusak, namun pedang itu telah mengenai Tetua Feng secara langsung. Jika hal ini terus berlanjut tanpa perbaikan, vitalitas Tetua Feng akan sangat rusak jika pedang terbang natalnya hancur. Memiliki pedang terbang natal yang dipatahkan secara paksa oleh seorang junior abadi duniawi jelas bukan reputasi yang baik. Bahkan jika mereka membunuh Yang Chen pada akhirnya, mereka tidak akan mampu mengganti kerugian besar ini. Hanya surga yang tahu bahan apa yang digunakan junior ini untuk menyempurnakan pedang lebarnya. Dia benar-benar mampu mengungguli lawannya dalam pertarungan pedang langsung. Seorang ahli Golden Immortal sejati benar-benar membiarkan junior ini menang karena kecerobohan sesaat. Kemudian, Elder Feng mengejarnya tanpa henti. Penatua Feng tidak pernah berada dalam kondisi sesedih itu selama bertahun-tahun. Orang yang membuatnya dalam keadaan menyedihkan seperti itu sebelumnya sudah menjadi kerangka dalam kuburan. Kali ini, Yang Chen pasti sudah mati. Bahkan Kaisar Surgawi tidak akan bisa menyelamatkannya. Ahli Golden Immortal yang menjadi serius dengan mudah menyingkirkan Black Fog dan Blackwater. Namun, kedua Fire Dragon itu agak merepotkan. Mereka tidak dapat diusir dan masih perlahan-lahan menelan Natal True Flame miliknya. Tetua Feng bertanya-tanya bagaimana orang ini memurnikannya. Tidak heran keterampilan pemurnian pilnya begitu tinggi. Hanya aspek pengendalian api saja sudah tidak sesederhana itu. Akan tetapi, saat Tetua Feng hendak menghadapi Yang Chen dengan serius, dia maju selangkah dan tidak punya pilihan selain berhenti. Sosok naga muncul di belakang Yang Chen. Itu adalah sosok Aolan. Ahli puncak dari ras naga abadi emas. Tetua Feng akhirnya mengerti dari mana datangnya keyakinan Yang Chen. Dari tetua yang menemaninya, Tetua Feng tahu bahwa Yang Chen memiliki hubungan yang dalam dengan ras naga. Sekarang, dia akhirnya melihat buktinya. Seorang ahli ras naga yang mendukung Yang Chen. Jika itu adalah Tetua Feng, dia juga akan berani bersikap sombong. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu belum melewati kesengsaraan abadi yang mendalam. Penatua Feng berhenti mengendalikan pedang terbang natalnya, membiarkan Yang Chen melakukan apa yang diinginkannya. Selama energi spiritual Elder Feng masih ada, Yang Chen tidak dapat melakukan apapun pada pedang terbang setelah sekian lama. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu akan sia-sia. Lebih baik bagi Elder Feng untuk fokus menangani ahli ras naga abadi emas ini. Kamu tidak akan pernah tahu seberapa besar perbedaan antara keduanya. Jadi bagaimana jika Aolan adalah ahli ras naga? Penatua Feng yakin dapat menekan Aolan dalam 1000 gerakan dan membunuhnya dalam 1000 gerakan lagi. Dia telah melewati 2 kesengsaraan surgawi lebih banyak daripada Aolan. Perbedaannya tidak kecil. Jika Aolan terus ceroboh, Tetua Feng mungkin bisa membunuhnya dalam waktu kurang dari 2000 gerakan. Tepat saat Tetua Feng hendak bergerak, dia tiba-tiba berhenti. Di arah lain, seorang pria berwajah konyol muncul, memeluk mainan kecil dan bermain dengan gembira. Dia adalah Lin Zhengyuan. Orang yang tampak konyol itu tampak tidak berbahaya. Namun, Penatua Feng harus memfokuskan seluruh perhatiannya untuk menghadapinya. Orang lain mungkin tidak dapat mengetahuinya, tetapi dengan sekali lihat, Penatua Feng tahu bahwa ini juga seorang ahli Golden Immortal. Lebih jauh, seperti dirinya, Aolan juga seorang ahli Tribulation Passing. Di mana junior ini, Yang Chen, menemukan begitu banyak ahli Golden Immortal. Tetua Feng tiba-tiba merasa menyesal. Mengapa aku mencari orang ini? Menghadapi 2 ahli dewa emas di saat yang sama, dengan pedang terbang sumber kehidupannya sendiri yang dikendalikan oleh Yang Chen, ini bukanlah hal yang menyenangkan. Namun, hari ini ditakdirkan menjadi malapetaka bagi Tetua Feng. Sebelum Aolan dan Lin Zhengyuan sempat bergerak, seekor naga lain muncul di arah lain. Melihat penglihatan Tetua Feng, dia langsung tahu bahwa itu hanyalah boneka naga. Akan tetapi, meski itu hanya boneka, itu adalah boneka abadi emas. Jika 3 ahli dewa emas mengelilinginya, mungkin akan membutuhkan banyak usaha. Penatua Feng menjadi serius, dengan hati-hati mengamati kelemahan pengepungan ketiga lawan. Adapun Yang Chen, dapatkah dia dianggap sebagai lawan? Lin Zhengyuan adalah seorang ahli dalam melewati kesengsaraan. Meskipun dia tampak konyol, akan sangat merepotkan untuk bergerak. Aolan adalah dewa emas tingkat puncak. Meskipun dia belum mengalami kesengsaraan, kultivasinya masih ada. Yang paling mudah dihadapi adalah boneka naga. Pertama, ia belum mengalami kesengsaraan. Kedua, ia hanya berada di puncak Golden Immortal. Ketiga, ia hanyalah boneka yang perlu dikendalikan oleh seseorang.
Ia seharusnya menjadi yang terlemah. Tetua Feng adalah seorang ahli dalam mengendalikan boneka. Tidak seorang pun tahu bahwa harta karun ajaib Natal miliknya yang sebenarnya adalah boneka yang tampak persis seperti dirinya. Saat ini, yang dikendalikan Yang Chen hanyalah pedang terbang Natal milik boneka tersebut. Bahkan jika pedang terbang tersebut rusak, itu tidak akan memengaruhinya. Untuk dipikir-pikir dia mengira rencananya berhasil, jadi dia terus menghancurkan boneka itu dengan sekuat tenaga. Setelah menemukan boneka naga yang paling lemah, Penatua Feng tidak mengatakan apa-apa dan langsung bergerak. Dalam pertarungan antar kultivator, Elder Feng lebih berpengalaman daripada siapapun di sini. Merebut posisi unggul terlebih dahulu adalah hal terpenting. Saat Penatua Feng bergerak, Aolan, Lin Zhengyuan, dan boneka naga lainnya ikut bergerak. Namun, serangan pertama yang datang bukan dari mereka bertiga. Sebaliknya, itu adalah kabut hitam yang beberapa kali lebih tebal daripada saat Yang Chen bertarung sebelumnya. Tiba-tiba muncul entah dari mana dan menyerang Tetua Feng. Di dalam kabut hitam itu, ada pedang Qi yang sangat kecil dan tidak mencolok. Pedang itu menusuk ke arah Penatua Feng. Chapter 2155. Kabut hitam yang tiba-tiba muncul adalah Qi iblis asli dari dunia iblis. Meskipun tidak dapat memberikan kerusakan apapun pada tetua abadi emas Feng, itu masih dapat menyebabkan masalah baginya. Penatua Feng harus bertahan melawan serangan tiga dewa emas, jadi dia tidak terlalu memperhatikan kabut hitam. Dia mengira kabut hitam itu paling-paling akan seperti apa yang dia lakukan pada Yang Chen tadi, bisa diatasi dengan mudah. Meski terlihat lebih padat, lalu kenapa? Sebenarnya, seperti yang diharapkan oleh Penatua Feng, kabut hitam itu hanya memberinya sedikit masalah. Ketika indera spiritualnya menyentuhnya, dia akan merasa agak linglung. Kemudian, dia akan memiliki banyak pikiran yang kacau. Jika itu adalah seorang kultivator di dunia fana, ini akan menjadi serangan yang fatal. Namun, bagi seorang dewa emas dari dunia abadi, itu hanya membuatnya menghidupkan kembali rasa takut terhadap iblis hati ketika dia masih muda. Titik utamanya adalah pengepungan tiga dewa emas. Boom, boneka naga dan tetua Feng saling bertukar jurus. Benar saja, seperti yang diharapkan oleh Penatua Feng. Hanya dengan gerakan sekuat tenaganya, boneka naga itu terlempar jauh. Banyak sisiknya juga terlepas. Hanya dengan 2 atau 3 gerakan lagi, dia akan dapat melukai boneka naga itu dengan parah. Untungnya, itu hanya boneka. Kalau tidak, tindakan sebelumnya akan membuatnya kesakitan untuk waktu yang lama. Akan tetapi, meski begitu, pembudidaya yang mengendalikan boneka naga tidak akan mendapatkan kehidupan yang mudah. Akan tetapi, sementara boneka naga terluka, Aolan tampak lebih terluka lagi, menerkam dengan panik. Penatua Feng tidak tahu apa arti boneka naga itu bagi Aolan. Itu adalah tubuh fisik naga api yang terlahir kembali. Bagaimana mungkin boneka itu membiarkannya melukainya seperti itu? Ketika Aolan yang marah mengamuk, bahkan tetua Feng harus menghadapinya dengan hati-hati. Terlebih lagi, ada Lin Zhengyuan yang menyerang pada saat yang sama. Penatua Feng harus menghadapi serangan 2 dewa emas di saat yang sama. Asalkan salah satu di antara mereka memperlihatkan sedikit celah, itu akan cukup bagi tetua Feng untuk mencari kesempatan menghadapinya. Penatua Feng, yang berhadapan dengan para ahli dewa emas dengan sekuat tenaga, tidak menyadari bahwa ada untayan tipis ki pedang di kabut hitam sebelumnya. Ketika indera spiritual bersentuhan dengan kabut hitam, maka akan muncul emosi negatif. Oleh karena itu, tetua Feng dengan cerdik melindungi kabut hitam dari tubuhnya dan tidak menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidikinya. Ketika pedang Qi mencapai tubuhnya, dia menemukannya. Penatua Feng mengagumi serangan terkoordinasi semacam ini. Jika targetnya bukan dia, dia akan sangat senang mengomentari rangkaian serangan berkelanjutan ini. Akan tetapi, dia tidak berminat melakukan itu sekarang, dan lebih penting menangani Qi pedang terlebih dahulu. Dalam pikiran tetua Feng, Qi pedang belaka, bahkan jika dilepaskan oleh seorang ahli dewa emas, mungkin tidak akan mampu menembus tubuhnya yang telah ditempa oleh kesengsaraan dewa mendalam. Namun, ketika pedang Qi menembus kulitnya, masuk ke dalam tubuhnya dan menembus organ-organnya, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan pedang Qi. Tentu saja, pedang Qi hanya bisa bertahan sampai batas tertentu. Ini adalah pedang Qi yang murni tertinggi yang dilepaskan oleh Si Sanshan dengan seluruh kekuatannya. Dia menggunakan pedang abadi yang murni untuk melepaskan Qi pedang dan berhasil. Luka seukuran jarum tertinggal di tubuh tetua Feng, dan bahkan ada sedikit darah yang merembes keluar dari lukanya. Kelihatannya tidak mencolok, tetapi Penatua Feng tahu bahwa organ dalamnya terluka. Dengan mengandalkan kekuatannya yang gagah berani, tetua Feng berhasil memblokir pedang Qi sebelum pedang itu dapat bergerak lebih jauh. Kemudian, ia dengan paksa membubarkan pedang Qi tersebut. Meski begitu, organ dalamnya sedikit tertusuk. Meski tidak fatal dan tidak terlalu memengaruhinya, dia tetap terluka. Dia adalah seorang ahli dewa emas yang bermartabat dari alam bawah dunia abadi, tetapi dia benar-benar terluka oleh beberapa ahli kecil dari alam spiritual. Jika ini bisa ditoleransi, apa yang tidak bisa? Tetua Feng langsung menjadi gila dan meraung marah. Kekuatan spiritualnya yang melonjak tidak lagi dibatasi oleh alam spiritual dan mulai beredar liar. Boom, seperti ada bom besar yang meledak. Dengan Elder Feng sebagai pusatnya, sebuah lubang bundar yang sangat besar pun meledak. Ledakan mengerikan itu mendorong Aolan, Lin Zhengyuan, dan boneka naga menjauh. Penatua Feng yang murka akhirnya meledak dengan kekuatan tempur yang mengerikan seperti seorang ahli dari dunia abadi. Satu-satunya hal yang tidak berada di bawah kendali Penatua Feng adalah pedang terbang di tangan Yang Chen, yang dikenal sebagai pedang terbang natalnya. Itu adalah pedang terbang natal milik bonekanya. Boneka itu persis sama dengan dirinya. Oleh karena itu, ketika dia menggunakan pedang terbang ini, tidak seorang pun akan menduga bahwa itu bukan pedang terbang natal miliknya. Meskipun Yang Chen menggunakan kendali seorang ahli dari dunia abadi, pedang terbang itu masih tergenggam erat di tangan Yang Chen.
Yang Chen tidak dapat menghancurkan pedang terbang itu untuk saat ini, tetapi pedang terbang itu juga tidak dapat kembali ke tangan Tetua Feng. Sialan, sialan. Sial, sial, serangkaian suara pedang pemenggal abadi yang menghantam pedang terbang terdengar. Karena pedang pemenggal abadi baru saja menyatu dengan gelang hitam, ketajaman pedang pemenggal abadi telah terpengaruh. Oleh karena itu, bahkan setelah sekian lama, Yang Chen masih belum berhasil merusak pedang terbang. Namun, hantaman terus-menerus telah meninggalkan beberapa bekas pada pedang terbang. Penatua Feng belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Sosoknya bergerak, ingin menyerang Yang Chen. Sebelum dia tiba, dia sudah meninju. Dengan serangan sekuat tenaga, tidak peduli seberapa kuat harta Dharma pelindung Yang Chen, tubuhnya akan meledak dan dia akan mati. Tiba-tiba, sebuah kepalan tangan kecil seputih salju muncul di depan kepalan tangan Tetua Feng. Wajah Gong Sunling juga muncul. Kedua tinju itu beradu. Seketika, serangkaian suara tinju beradu terdengar terus-menerus. Pada saat itu, Tetua Feng telah meninju setiap satu dari puluhan miliar makhluk hidup di peta geografis Gunung Sungai. Meskipun Tetua Feng kuat sebagai Dewa Emas, setelah ia membagi kekuatan puluhan miliar pukulan, ia tidak lagi memiliki kekuatan penghancur. Tidak ada satupun makhluk hidup di peta geografis gunung dan sungai yang mati karena benturan tinju. Boom! Pada saat terakhir, sebuah gua dengan lebar 500 km tiba-tiba muncul. Penatua Feng meninjunya secara langsung. Gua tempat tinggal itu menahan sisa kekuatan Tetua Feng dan meledak berkeping-keping, tidak menyisakan apapun kecuali yang berukuran sebesar kepalan tangan. Di tengah ledakan dahsyat itu, serpihan-serpihan gua tempat tinggal itu menutupi radius beberapa ribu kilometer. Itu belum semuanya. Segera setelah itu, muncullah sebuah gua tempat tinggal lainnya. Kemarahan Tetua Feng memuncak. Tanpa berkata apa-apa, dia meninju lagi. Namun, gua ketiga muncul tepat setelah itu. Sepertinya ini sedang menguji kesabaran Tetua Feng. Aku ingin melihat dengan pasti berapa banyak gua yang kau miliki yang dapat menahan seranganku. Tetua Feng tidak mempercayainya. Sekarang dia berada dalam kondisi terkuatnya, dia tidak peduli dengan para ahli alam spiritual manapun. Aolan dan Lin Zhengyuan hanya bisa menundanya. Mereka jauh dari mampu melukainya. Itu akan cukup membuatmu lelah setengah mati. Suara lembut Gong Sunling terdengar. Namun, itu adalah balasan. Dia sama sekali tidak takut padanya hanya karena dia adalah seorang ahli Golden Immortal. Di tengah suara gemuruh yang terus-menerus, hanya dalam waktu singkat, tidak kurang dari 10 gua tempat tinggal dengan radius 500 km telah dihancurkan oleh Tetua Feng. Pecahan-pecahan gua tersebut tersebar di setiap sudut gua tempat tinggalnya. Aolan, Lin Zhengyuan, dan boneka naga mengepung Tetua Feng lagi. Mereka juga menggunakan kekuatan terkuat mereka dan menyerang dengan panik. Chapter 2156. Tak lama kemudian, Tetua Feng menyadari bahwa ketiga ahli Dewa Emas itu bahkan tidak ingin melawannya secara langsung. Mereka hanya berusaha menahannya. Apa gunanya itu? Di hadapan seorang ahli yang ingin membunuh mereka, apa gunanya melawan dengan sekuat tenaga? Tetapi pada saat berikutnya, Penatua Feng menyadari apa yang mereka coba lakukan. Dia tidak tahu siapa di antara mereka yang sebenarnya sedang memurnikan gua tempat tinggal mereka saat ini. Apakah ada yang lebih lucu dari ini? Penatua Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa ini? Dalam pertempuran yang sengit, mereka tidak hanya tidak menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menghadapi musuh, mereka bahkan ingin memperbaiki gua tempat tinggal mereka. Bahkan jika mereka mencari kematian, mereka tidak akan melakukannya dengan cara ini. Ini jelas merupakan rasa tidak hormat yang besar kepada lawan mereka. Tidakkah mereka tahu bahwa sekalipun mereka memurnikan gua tempat tinggal, mereka tidak akan dapat lolos dari kematian? Pada akhirnya, bukankah gua tempat tinggal itu tetap milik mereka? Akan tetapi, dari penampilan para pembudidaya selama ini, semuanya punya sesuatu yang bisa membuat orang tergila-gila. Bahkan jika itu hanya sesuatu dari dunia spiritual, itu sudah cukup untuk menggoda Penatua Feng. Ketika turun dari dunia abadi, seseorang hanya bisa membawa pedang terbang Natal. Namun jika mereka naik, mereka bisa membawa banyak hal baik. Suasana hati baik yang ditimbulkan oleh kekayaan dalam jangkauannya langsung hancur. Penatua Feng menyadari bahwa dia benar-benar dalam masalah sekarang. Sebagian dari api sejati Natalnya sebenarnya perlahan-lahan dilahap oleh dua naga api yang tidak dapat dihalau. Sekarang, ada celah yang sangat besar. Ini bukanlah hal yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan adalah ada benih api tak kasat mata yang dilepaskan oleh seekor naga api yang perlahan-lahan menyerang indera ilahinya. Di laut kesadarannya, sudah ada semacam panas terik tak kasat mata yang tidak diketahuinya kapan itu terjadi. Dan panas ini masih terus meningkat. Karena pengaruh api itu, serbuan kabut hitam yang selama ini diabaikannya pun semakin menguat. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang mengganggu. Jika hal ini terus berlanjut, mungkin akan memengaruhi pertarungannya. Pada saat yang sama, Tetua Feng terkejut saat mengetahui bahwa sebagian dari gua tempat tinggal yang baru saja mulai disempurnakannya telah disempurnakan oleh lawannya. Dalam waktu sesingkat itu, sebagian kecil tempat tinggal gua itu sudah menjadi milik lawan. Jika terus seperti ini, dia takut akan mengeluarkan banyak energi hanya untuk memperjuangkan tempat tinggal gua ini. Merawat gua tempat tinggal selama pertempuran bukanlah sesuatu yang harus dilakukan seorang ahli. Tetapi Penatua Feng secara naluriah merasa bahwa pasti ada semacam konspirasi. Para ahli Golden Immortal ini bukan orang bodoh. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berarti. Tiba-tiba, jantung Tetua Feng berdebar kencang. Seolah-olah sesuatu yang sangat menyedihkan telah terjadi. Seolah merasakan sesuatu, dia melihat ke arah Yang Chen. Pedang terbang yang sedang berjuang di tangan Yang Chen, di bawah kekuatan penuh Yang Chen, meskipun tidak terpotong atau terpotong, pedang itu ditekuk menjadi bentuk kruk.
Meskipun ini bukan pedang terbang natal milik Penatua Feng yang sebenarnya, tetap saja ada telepati yang tak terlukiskan di antara mereka. Pedang terbang itu hancur berkeping-keping. Hati Tetua Feng terasa sakit. Jika dia ingin pulih, dia tidak tahu berapa banyak waktu dan usaha yang diperlukan. Emosi brutal di hati Tetua Feng bertambah kuat, dan serangannya menjadi lebih kejam. Gua abadi sudah dibuang jauh-jauh dari pikirannya. Sama seperti yang dipikirkannya di awal, jadi bagaimana kalau diambil? Jika semua orang telah meninggal, bukankah semuanya akan menjadi milik Tetua Feng? Penatua Feng, yang tidak menyadari bahwa dirinya telah sangat terpengaruh oleh Ki Iblis, sepenuhnya menyerahkan kendali atas gua abadi. Gong Sunling dan roh primordial ketiga mempercepat proses pemurnian. Demi keselamatannya, Gong Sunling menggunakan tangan Tetua Feng untuk meledakkan puluhan gua abadi. Setiap inci tanah di gua abadi ini terkontaminasi dengan aura peta geografis gunung dan sungai. Proses pemurnian menjadi lebih mudah. Setiap hari, banyak sekali kultivator yang melampaui kesengsaraan mereka dan menjadi kultivator tingkat tinggi. Setelah sekian hari, setidaknya ratusan juta kultivator telah meningkat. Kekuatan peta geografis gunung dan sungai meningkat dari hari ke hari. Selain dari pengulitan terus-menerus terhadap alam iblis, peta geografis gunung sungai menjadi lebih stabil. Dalam keadaan demikian, menyempurnakan gua abadi yang lebarnya hanya 10.000 mil yang sepenuhnya terkontaminasi dengan aura peta geografis gunung sungai tidak membutuhkan banyak waktu bagi roh primordial ketiga. Ia memobilisasi semua makhluk hidup di peta geografis sungai gunung. Setiap napas dapat memurnikan area seluas puluhan mil. Hanya dibutuhkan beberapa ratus napas waktu bagi wilayah seluas 10.000 mil untuk menjadi bagian dari peta geografis sungai pegunungan. Dengan kata lain, semua orang sekarang ada di peta geografis gunung sungai. Tidak peduli seberapa kuatnya Penatua Feng, bukan lagi menjadi kewenangannya untuk masuk dan keluar. Pada titik ini, tahap pertama tujuan Yang Chen tercapai dengan sempurna. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya, Penatua Feng tidak lagi mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Baik itu hidup atau mati, Tetua Feng hanya bisa menerimanya. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Untuk berhadapan dengan ahli Golden Immortal, sekalipun mereka bisa membunuhnya, akan butuh banyak usaha dan waktu. Hal yang paling menyusahkan adalah saat ahli Dewa Emas melihat bahwa situasinya tidak baik, tidak ada cara bagi mereka untuk menghentikannya. Kini seluruh gua abadi telah disempurnakan menjadi peta geografis gunung sungai, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi mengenai masalah ini. Tanpa disadari, suara sitar bergema di telinga semua orang dalam pertempuran. Akan tetapi, apa yang didengar orang-orang di pihak Yang Chen adalah suara dorongan untuk bertarung, sedangkan yang didengar oleh Penatua Feng adalah suara serangan yang ditujukan kepadanya. Sekarang Zhou Xianying telah berlatih di dunia iblis begitu lama, dia sudah bisa melakukan ini dengan mudah. Gao Yue, Sun Qingsui, Tao Junqi, Lady Fang Hua, dan yang lainnya awalnya ingin ikut bertarung, tetapi Yang Chen menghentikan mereka. Gong Sunling memiliki peta geografis gunung dan sungai, jadi dia aman. Si Sanshan hanya perlu satu serangan sebelum bersembunyi. Teknik kultivasi sitar Zhou Xianying dapat digunakan dari jarak jauh. Namun, wanita lainnya tidak memiliki kondisi seperti itu. Mereka juga tidak memiliki pertahanan yang kuat seperti Yang Chen. Mereka hanya bisa bersembunyi di peta geografis gunung dan sungai dan menonton. Penatua Feng akhirnya merasakan ada yang tidak beres. Sayangnya, sudah terlambat. Jalan mundurnya sudah terputus. Selain bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, dia tidak punya pilihan lain. Untungnya, Aolan, Lin Zhengyuan, dan boneka naga hanya bisa bertarung seri. Tetua Feng masih unggul. Saat ini, Yang Chen dan yang lainnya hanya memiliki kemungkinan untuk mengalahkan Tetua Feng. Jika ini terus berlanjut, masih belum diketahui siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Suasana hati Penatua Feng yang baik tidak bertahan lebih dari 5 menit. Kemudian, dia menjadi panik total. Tidak jauh dari tempat mereka bertarung, 7 naga muncul entah dari mana. Satu berada di tahap awal Suan Immortal, satu berada di puncak tahap Suan Immortal, dan 5 sisanya semuanya adalah Golden Immortal. Pada saat ini, mereka meregangkan badan seolah-olah mereka sedang menunggu untuk bergabung dalam pertempuran. Tercela, Tetua Feng segera berteriak, menggunakan jumlah untuk menindas segelintir orang. Juga, suara Yang Chen terdengar dari kejauhan. Seorang ahli Golden Immortal yang sedang mengalami kesengsaraan sedang berhadapan dengan seorang junior Earth Immortal. Apakah menindas yang lemah adalah sesuatu yang mulia? Chapter 2157. Beberapa ahli yang bermarga Long tidak dapat bergerak untuk saat ini. Mereka baru saja melepaskan belenggu rumput belita naga, dan mereka masih butuh sedikit istirahat sebelum bisa bergerak. Namun, selama mereka berdiri tidak jauh, itu merupakan tekanan besar bagi Tetua Feng. Dia harus membagi banyak perhatian untuk berjaga-jaga terhadap serangan tiba-tiba dari 7 penguasa klan naga. Pada saat ini, Penatua Feng benar-benar sedikit menyesalinya. Jika dia tahu Yang Chen ini sangat sulit dihadapi, mengapa dia harus membunuh Yang Chen hanya karena perselisihan kecil? Kali ini, belum lagi dia kehilangan segalanya, bahkan tugasnya untuk datang ke alam bawah pun menjadi ilusi. Memikirkan tugas di alam bawah, mata Tetua Feng tiba-tiba berbinar dan buru-buru berteriak, Tuan Yang, sebelumnya itu salah paham, itu salahku. Kita masih harus menghadapi keluarga Zhao, musuh hidup dan mati. Jangan bunuh orang-orang kita sendiri. Sekarang kamu ingat bahwa kita ada di pihak yang sama. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Sebelum Yang Chen berbicara, Aolai sudah mengejeknya di samping. Belakangan ini, dia dianiaya dengan menyedihkan oleh Lin Zhengyuan. Tidak mudah melihat seseorang yang lebih menderita darinya. Tentu saja, dia harus menunjukkan kefasihannya dan merasa nyaman. Yang Chen tidak menjawab sama sekali.
Setelah menekuk pedang terbang, jauh lebih mudah untuk menghadapinya. Dia langsung memasukkan pedang terbang melengkung itu ke mulut Xiao Tian dan membiarkannya menelan pedang itu ke perutnya. Perbedaan antara Xiao Tian dan pihak lainnya bukanlah masalah satu atau dua alam besar, tetapi masalah tingkat ruang yang besar, jadi pada awalnya, dia tidak boleh membiarkan Xiao Tian bergerak. Sekarang pedang terbang itu rusak, Yang Chen masih memegang gagang pedang di tangannya. Tidak peduli seberapa keras pihak lain mencoba, mustahil untuk melukai Xiao Tian. Dalam sekejap, Tetua Feng menyadari bahwa pedang terbangnya ditelan paksa oleh jejak kesadaran spiritual di atasnya. Hanya dalam sekejap, jejak kesadaran spiritual yang diandalkannya untuk mengendalikan pedang terbang berkurang lebih dari setengahnya. Jika sebelum pedang terbang itu masih utuh, dalam kasus ini, selama Tetua Feng bergerak, pedang terbang itu akan memotong dan berusaha menelan benda yang berusaha menelan jejak kesadaran spiritualnya sendiri di bawah pedang itu. Namun, pedang terbang sebelumnya rusak parah, dan gagangnya dipegang oleh Yang Chen, jadi tidak bisa rusak sama sekali. Dia berniat untuk bergegas, tetapi beberapa ahli Golden Immortal di sekitarnya mengelilinginya dengan erat. Ada juga 5 ahli Golden Immortal dari klan naga yang menatapnya dengan penuh nafsu. Bahkan ahli Golden Immortal sejati seperti Elder Feng hanya bisa menyaksikan dengan pasrah saat Yang Chen mengendalikan Xiao Tian untuk melahap indera spiritual pada pedang terbangnya sedikit demi sedikit. Saat ini, jika dia masih ingin menyembunyikannya, maka dia akan menghadapi kematian. Karena tidak punya pilihan lain, Tetua Feng hanya bisa dengan paksa memanggil harta ajaib natalnya, boneka yang tampak persis seperti dirinya. Awalnya, boneka Elder Feng sudah tiba di Sekte Great Wilderness. Untuk menghindari timbulnya kecurigaan orang lain, boneka Elder Feng telah tinggal di ruang meditasi sekte tersebut. Karena dia seorang tetua, orang-orang dari Sekte Great Wilderness tentu saja tidak ingin mengganggunya. Setelah menerima panggilan, boneka itu segera berdiri, menerobos atap, dan terbang ke arah ini. Sayangnya, jarak di antara mereka terlalu jauh. Bahkan jika boneka itu memiliki kultivasi Dewa Emas, itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam 1 atau 2 hari. Kecuali Penatua Feng dapat bertahan sampai saat itu. Sekarang, Tetua Feng masih bertahan, dan Yang Chen serta yang lain tidak langsung membunuhnya. Lawan Golden Immortal sejati sulit ditemukan. Para ahli klan Long bergantian bertarung, selalu mempertahankan penindasan, tetapi tidak pernah langsung membunuhnya. Begitu saja, kedua belah pihak terus membuang-buang waktu. Penatua Feng tidak punya pendapat apapun mengenai dijadikan target pelatihan. Ini lebih baik daripada mereka menyerbu dan membunuhnya, bukan? Bagaimanapun juga, Tetua Feng merasa bahwa dia bisa bertahan, dan dia selalu bisa menunggu harta ajaib Natal terbang mendekat. Lebih dari 10 hari sudah cukup bagi Xiao Tian untuk melahap habis indera spiritual pada pedang terbang. Saat jejak indera spiritual itu benar-benar menghilang, boneka yang sedang berlari keluar dengan panik itu bergetar. Boneka itu berhenti di tempat itu sejenak, lalu terbang mendekat. Sebagai pemilik boneka, Penatua Feng tentu dapat memahami tindakan boneka tersebut, dan dia juga mengerti alasan mengapa boneka tersebut dibekukan tadi. Melihat Xiao Tian yang terbang ke atas dan ke bawah dengan gembira, dia tidak dapat menahan diri untuk menggertakkan giginya penuh kebencian. Di mana junior ini menemukan Yazi, dia ternyata bisa menjadikan Yazi sebagai monster pet miliknya. Jika Yazi ini adalah monster pet miliknya sendiri, mengapa ia repot-repot memurnikan boneka itu? Ia dapat memurnikan Yazi secara langsung, dan itu akan menjadi senjata sihir yang paling kuat. Mungkin menyadari pikiran Tetua Feng, Xiao Tian tiba-tiba menoleh ke samping Tetua Feng dan mengeluarkan raungan marah di mulutnya. Setelah kehilangan pedang terbang, selain boneka yang masih dalam perjalanan, Penatua Feng tidak memiliki lagi senjata sakti yang dibawa turun dari dunia abadi. Hanya ada beberapa lusin pil obat, dan semuanya masih disempurnakan di dunia spiritual. Tangan Yang Chen sekali lagi memegang pedang pemenggal abadi. Kali ini, Xiao Tian mengkatalisasi kemampuannya hingga ekstrim, tinggal menunggu Yang Chen melancarkan pukulan mematikan. Ini pada awalnya adalah gua abadi yang diperoleh Tetua Feng di dunia spiritual, namun setelah disempurnakan oleh peta geografis Sungai Pegunungan, gua ini menjadi bagian dari peta geografis Sungai Pegunungan. Dalam peta geografis Sungai Pegunungan, roh primordial ketiga Yang Chen dan Gong Sunling adalah tuannya. Setelah sekian lama Master Dewa Emas bertarung, medan di sini sudah hancur dan tidak bisa dikenali lagi. Tetapi tidak peduli seberapa besar perubahannya, hal itu tidak dapat mengubah fakta bahwa tempat ini telah dikendalikan oleh roh primordial ketiga. Yang Chen mengambil pedang pemenggal abadi dari tangannya, berdiri agak jauh dan menebasnya dengan ganas. Kelihatannya sangat lucu, namun saat kecepatan pedang pemenggal abadi mencapai puncaknya, Yang Chen sudah muncul di belakang Tetua Feng, dan bilah pedang pemenggal abadi juga muncul di punggungnya. Bang! Ketika Penatua Feng menyadarinya tepat waktu dan kemudian menggunakan senjata sihir pelindung dari dunia spiritual untuk menghalangi di belakangnya, sudah sedikit terlambat. Pedang abadi pemenggal menghancurkan senjata sihir yang dilemparkan dengan tergesa-gesa dan menebas dengan keras punggung Penatua Feng. Karena material cakra berlian belum sepenuhnya disempurnakan, pedang pemenggal abadi kini hampir tidak memiliki ujung bilah, hanya bilah tumpul. Bahkan dengan penambahan Xiao Tian dan masuknya pedang pemenggal abadi, bilahnya tidak terlalu tajam, ini ditentukan oleh alam. Akan tetapi, saat ini, meskipun pedang pemenggal abadi tidak memiliki ujung, ia memiliki dua karakteristik yang tidak dimiliki pedang pemenggal abadi sebelumnya, yakni kekokohan dan bobot. Bahan cakra berlian itu sendiri sudah tidak bisa dihancurkan, ditambah lagi beratnya yang luar biasa, bahkan jika tidak ada ujungnya, akan menyebabkan kerusakan yang mengerikan pada tubuh manusia. Terutama saat pedang pemenggal abadi masih dipegang Yang Chen, kekuatan Li Qingtian ditambah kecepatan pedang pemenggal abadi itu sendiri menghantam punggung Tetua Feng, langsung meledakkan Tetua Feng ke tanah di tengah pertempuran. Tempat di mana Tetua Feng mendarat langsung berubah menjadi lubang besar, dan sebuah lubang dalam berbentuk manusia muncul dari udara tipis.
Sebelum tangisan menyakitkan Elder Feng sempat keluar dari tenggorokannya, tangisan itu dengan cepat terhalang di lubang yang dalam ini. Semua orang hanya mendengar beberapa tangisan tumpul yang keluar dari lubang yang dalam itu. Chapter 2158. Ledakan. Seluruh tanah meledak dan sosok tetua Feng muncul di depan mata semua orang sekali lagi. Meskipun dia tampaknya tidak terluka, indera tajam Yang Chen mengatakan kepadanya bahwa gerakan tetua Feng masih terpengaruh. Meskipun tetua Feng merupakan seorang ahli Dewa Emas, mustahil baginya untuk tetap tidak terluka menghadapi serangan sekuat itu. Pikiran Yang Chen berputar cepat dan dia menemukan alasannya. Pihak lain memiliki pil 8 revolusi. Meskipun efek pengobatannya hampir sama dengan pil 6 revolusi milik Yang Chen, waktu yang dibutuhkan agar efek pengobatannya bekerja jauh lebih cepat daripada pil 6 revolusi. Ini adalah keuntungan nyata dalam hal nilai. Itu bukan sesuatu yang bisa dikejar Yang Chen dengan menggunakan bab merit. Dari jejak darah di sudut mulut tetua Feng, dapat dilihat bahwa serangan Yang Chen tadi pasti telah melukainya. Alasan mengapa dia begitu bersemangat sekarang adalah karena dia telah meminum pil itu. Penatua Feng tidak menyadari bahwa dunia di sini berubah sedikit demi sedikit. Misalnya, jumlah energi spiritual yang dapat diserapnya dari lingkungan sekitar jauh lebih sedikit dibandingkan dengan awalnya. Atau lebih tepatnya, bukan berarti dia tidak menyadarinya, hanya saja dia tidak menyadarinya. Di mata tetua Feng, perubahan semacam ini adalah hal yang wajar. Energi spiritual di dalam gua itu terbatas. Setelah bertarung sekian lama, bahkan jika ada urat spiritual di dalam gua, bukankah salah jika pertempurannya masih sama seperti awal dengan begitu banyak ahli Golden Immortal? Namun, yang tidak diduganya adalah bahwa energi spiritual yang diserap oleh Aolan, Lin Zhengyuan, dan yang lainnya tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, energi itu malah menjadi lebih kuat. Roh primordial ketiganya dapat secara efektif mengendalikan segala sesuatu di peta geografis gunung dan sungai, termasuk distribusi energi spiritual kepada orang-orang. Mengetahui bahwa orang ini memiliki pil revolusi 8 dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya secara langsung, mereka hanya dapat menggunakan satu metode, yaitu menghabiskan pil revolusi 8 miliknya. Tetua Feng sudah babak belur. Dengan begitu banyak ahli Dewa Emas yang bergiliran melawannya, tidak peduli seberapa kuat dia, mustahil baginya untuk membunuh salah satu dari mereka sekaligus untuk meredakan tekanan. Yang paling mengganggunya adalah pedang Ki tak kasat mata yang muncul sesekali, sehingga membuatnya sakit kepala. Tentu saja, pedang Ki dilepaskan oleh Si Sanshan. Setiap kali dia melepaskan pedang Ki dengan seluruh kekuatannya, seluruh tubuh Si Sanshan akan menjadi lemah. Namun, dalam peta geografis gunung sungai, roh primordial ketiga langsung membasahi dirinya di pembuluh darah spiritual. Yang Chen juga mengeluarkan banyak kristal roh logam ketujuh untuk diserapnya kapan saja, dan kecepatan pemulihannya juga sangat menakjubkan. Setiap kali dia menjawab, Si Sanshan akan menyerang tetua Feng secara diam-diam. Dengan bantuan roh primordial ketiga, pedang Ki Si Sanshan mampu mengenai tubuh tetua Feng setiap saat. Pedang Ki yang murni tertinggi bukanlah hal yang main-main. Dengan peningkatan dari pedang abadi, kekuatan Ki pedang Si Sanshan telah meningkat setidaknya 50%. Setiap helai Ki pedang dapat menembus jauh ke dalam organ internal tetua Feng. Meskipun dia menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk menyelesaikannya setiap waktu, tingkat konsumsi ini bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung. Penatua Feng sudah memohon agar harta karun ajaib natalnya terbang lebih cepat. Siapa yang memintanya bersikap begitu sombong sejak awal? Ia berpikir bahwa jika ia sendiri yang mengambil tindakan, beberapa junior akan dapat menangkap mereka dengan mudah. Ia tidak menyangka bahwa ia akan jatuh ke dalam situasi seperti itu. Para ahli dari ras naga memperlakukan tetua Feng hanya sebagai target latihan. Bahkan dua ahli Suan Immortal, Aolai dan Long Yuan, maju untuk menyerang secara diam-diam. Mereka tidak memiliki harga diri dari ras naga atau martabat untuk menghadapi musuh secara langsung. Mereka benar-benar kacau balau. Makin banyak waktu berlalu, makin bingunglah tetua Feng. Lautan kesadarannya tampak terbakar. Sebagai seorang pembudidaya api, dia tahu betul bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Api Yin yang tidak dikenal sedang membakar jiwanya. Jika dia punya waktu, dia tidak akan peduli dengan tingkat kerusakan ini. Selama dia bisa tenang dan berkultivasi sebentar, dia akan mampu mengeluarkan api Yin dari tubuhnya. Tetapi pada saat ini, bagaimana dia bisa menemukan waktu untuk melakukannya? Lin Zhengyuan tampak semakin bersemangat saat ia semakin banyak bertarung. Yang paling membuat tetua Feng takut adalah Lin Zhengyuan benar-benar mengerti bahwa ini bukanlah pertanda baik. Golden Immortal yang bodoh mudah dihadapi. Namun, ahli Golden Immortal yang biasa tidak bisa dianggap enteng. Penatua Feng juga mengerti bahwa ini pasti pertarungan mereka untuk perlahan-lahan membuka segel di tubuh Lin Zhengyuan. Dia pernah mendengar tentang metode ini sebelumnya. Konon, beberapa tokoh besar di dunia abadi bermain dengan cara ini. Tetapi mengapa ia harus sangat tidak beruntung? Saat pertama kali ia bergerak, ia bertemu dengan lawan yang sangat tangguh. Beberapa ahli dari ras naga memiliki kulit yang paling kasar dan tebal. Ketika mereka mengelilingi Penatua Feng, mereka sering saling melukai. Begitu ada ahli dari ras naga yang terluka, mereka akan segera digantikan. Tetua Feng bahkan tidak punya kesempatan untuk mengejar mereka. Tetua Feng punya pil, begitu pula Yang Chen. Selain itu, khasiat pil itu tidak kalah dengan Tetua Feng. Tidak peduli seberapa cepat efek pil Elder Feng, mereka tidak dapat menahan serangan terus-menerus Yang Chen. Rekan-rekannya yang terluka punya banyak waktu untuk menunggu efek pil tersebut bekerja. Ada banyak kali ketika tetua Feng ingin memarahi Yang Chen karena tidak tahu malu. Namun setelah Yang Chen membalas bahwa dia menindas yang lemah, tidak ada lagi suara darinya. Kedua belah pihak memiliki keuntungan. Jika dia tidak bisa mengalahkan Yang Chen, itu akan menjadi kegagalannya. Di antara para kultivator, tidak banyak alasan.
Selain itu, bahkan jika ada, dengan begitu banyak lawan, dia mungkin tidak dapat berargumen dengan mereka. Dia sudah tidak bisa menghitung berapa kali dia menyesali perbuatannya. Namun, Penatua Feng tidak lagi punya kesempatan untuk menyesalinya. Sekarang, ia hanya bisa berharap pilnya bisa bertahan sampai boneka Natal tiba. Tidak banyak pil yang tersisa. Ketika pedang abadi pemenggal Yang Chen sekali lagi menebas bagian belakang leher Tetua Feng, tulang leher Tetua Feng hampir patah. Roh primordial kedua akhirnya tidak dapat bertahan lagi. Pada saat bersentuhan, roh itu dengan liar menuangkan niat membunuhnya ke tubuh Tetua Feng. Sebuah lubang berbentuk manusia muncul lagi di tanah. Namun, kali ini, Penatua Feng tidak sesantai sebelumnya. Sekalipun dia telah meminum 2 pil berturut-turut untuk mengurangi parahnya luka-lukanya, dia tidak dapat lagi mempertahankan ketenangannya di lautan kesadarannya. Di bawah serangan ganda dari Spirit Devouring Dragonfire dan niat membunuh dari Immortal Beheading Platform, kesadaran Elder Feng hampir jatuh ke dalam kondisi tidak sadar. Hanya ketika Aolan dan Lin Zhengyuan menyerangnya 2 kali, dia dengan paksa mendapatkan kembali kesadarannya. Boneka Natal sudah sangat dekat. Tetua Feng sudah bisa merasakan bahwa jarak antara tubuhnya dan harta karun ajaib Natalnya tidak lebih dari 500 km. Namun, 500 km ini seperti parit surgawi yang tidak bisa lagi ia lewati. Serangan Aolan dan Lin Zhengyuan telah memotong separuh lengan dan salah satu kakinya. Karena rasa sakit yang amat sangat, Tetua Feng hendak menelan pil revolusi 8 di mulutnya ketika sebilah pedang Qi menembus mulutnya, menembus giginya, menembus lidahnya, menembus pil itu, dan masuk ke tengkuknya. Hal ini menyebabkan penglihatan Tetua Feng menjadi gelap. Untungnya, pil itu masih memiliki efek, yang memungkinkannya untuk tetap berpikir jernih. Akan tetapi, tepat pada saat itu, dia menerima pukulan berat lainnya di belakang lehernya. Kaca, Tetua Feng dapat mendengar dengan jelas suara lehernya patah. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran dalam benak Tetua Feng, kalau saja aku tahu, aku tidak akan menyinggung Yang Chen. Chapter 2159. Boneka Natal Tetua Feng masih berlari dengan putus asa, tetapi ketika masih berjarak puluhan kaki dari peta geografis, ia tiba-tiba berhenti dan berdiri di tempat yang sama, tatapannya kosong, dan tidak bergerak lagi. Pedang terbang tanaman iblis darah langsung dicengkeram Yang Chen dan ditusukkan ke tenggorokan Tetua Feng, seketika menyerap seluruh darah di tubuhnya. Dengan tebasan horizontal lainnya, kepala Tetua Feng langsung melayang. Tubuh Elder Feng yang tanpa kepala langsung terjerat oleh rotan tebal. Setelah saripati daging dan darahnya diserap lagi, akhirnya, tidak ada yang tertarik padanya dan jatuh ke tanah. Tentu saja, para ahli klan naga tidak akan memiliki ide apapun tentang tubuh seorang kultivator manusia. Beberapa ahli dengan nama keluarga Long sedang memikirkan tentang hasil pertempuran ini dalam benak mereka, tetapi mereka tidak lupa membiarkan Sun Qingsui menjerat mereka dengan rumput pengikat naga lagi dan terus menyiksa mereka. Tingkah laku Lin Zhengyuan agak aneh, dia seperti teringat sesuatu, seluruh pribadinya menjadi sedikit lebih normal, tidak lagi berwajah konyol seperti sebelumnya, berdiri tak bergerak di tempat yang sama. Jangan terlalu banyak berpikir untuk saat ini, pikirkan pertempuran terlebih dahulu. Tangan Yang Chen mencengkeram bahu Lin Zhengyuan. Keduanya tampak sangat akrab. Di saat yang sama, Yang Chen tak lupa mengingatkan Lin Zhengyuan. Lin Zhengyuan nampak kebingungan. Mendengar suara Yang Chen yang familiar, dia menoleh dan tersenyum pada Yang Chen. Tanpa pikir panjang, dia menatap jasad Tetua Feng sejenak, seakan-akan sedang memikirkan pertarungan sesuai anjuran Yang Chen. Tubuh seorang ahli Dewa Emas, Ling, jangan disia-siakan. Gao Yue muncul tepat waktu, juga melihat tubuh Tetua Feng dan tersenyum. Sebelumnya, demi alasan keamanan, Yang Chen hanya membiarkan si Sanshan, Gong Sunling, Zhou Xianying dan saudara perempuan Murong bertarung, istri dan selir lainnya bersembunyi dalam kegelapan untuk menonton pertunjukan. Sekarang pertempuran telah usai, mereka segera muncul di samping Yang Chen. Sebenarnya dia terlalu ceroboh, kalau tidak, kita tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Yang Chen akhirnya bisa menghela napas lega. Seorang ahli Golden Immortal sejati memang tidak mudah dihadapi. Jika dia tidak memiliki begitu banyak kartu truf di tangannya, dia harus meminta bantuan Nyonya Bai dan yang lainnya. Begitu Nyonya Bai bergerak, mereka harus menghancurkan segel pada kultivasi mereka. Setelah pertempuran usai, mereka harus naik, kecuali mereka tetap berada di peta geografis sungai pegunungan selama sisa hidup mereka. Hasil ini sempurna. Nyonya Bai tidak perlu campur tangan, dan teman-temannya bisa mendapatkan pengalaman tempur yang sesungguhnya. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Untungnya, Tetua Feng bertindak sendiri, jadi semuanya berjalan lancar. Tidak ada saksi atau bukti material, bahkan waktu terjadinya kejahatan. Awalnya, angan-angannya itu baik. Setelah menikah dengan Yang Chen, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan kekayaan yang banyak. Namun, dia tidak menyangka akan mati di tangan kelompok Yang Chen. Sekarang, tidak ada yang tahu bahwa Tetua Feng telah meninggal di tangan Yang Chen. Bahkan jika mereka tahu, tidak ada bukti. Siapakah yang meminta Tetua Feng mengaturnya dengan baik, sampai-sampai ia tidak meninggalkan jejak apapun? Leluhur bela diri Sudan Tetua Chen dari Sekolah Iblis Wuji mungkin dapat menebak kebenarannya, tetapi apakah mereka akan mengatakannya? Leluhur Su awalnya sangat takut pada Nyonya Bai, dan Penatua Chen berada di pihak Yang Chen. Mereka berdua pasti tidak akan mengatakan apapun. Sekte Grid Desolate telah menderita kemunduran besar kali ini. Seorang ahli Golden Immortal yang baru saja turun belum lama ini menghilang secara misterius. Tidak ada tempat untuk mencarinya, dan tidak ada tempat untuk menangis. Di masa depan, ketika berbagai sekte besar mengambil tindakan, tanpa dukungan leluhur bela diri abadi emas, Sekte Desolate Agung hanya bisa patuh mengikuti perintah sekte lainnya. Namun, mereka tidak akan bisa lagi menduduki posisi penting.
Di bawah kendali Gong Xunling, mayat tetua Feng dengan cepat berubah menjadi urat nadi roh terkuat di peta geografis Sungai Pegunungan. Urat nadi roh dari mayat ahli Golden Immortal sudah cukup untuk mendukung kultivasi ahli Suan Immortal tingkat atas. Bahkan Aolan dan yang lainnya dapat menyerap energi spiritual dari urat nadi roh ini tanpa khawatir akan mengering. Tepat ketika semua orang sedang bersantai, Gong Xunling tiba-tiba berteriak pada Yang Chen, "Suamiku, masih ada satu lagi." Yang Chen tidak tahu siapa nama Gong Xunling. Hanya ketika Gong Xunling mengingatkannya bahwa masih ada tetua Feng, semua orang menjadi gugup lagi. Sosok yang tampak persis seperti tetua Feng berdiri beberapa meter jauhnya. Dia berdiri di sana dengan tenang, tak bergerak, dan tak ada ekspresi di wajahnya. Sungguh membingungkan. Ini bukan di dalam peta geografis Sungai Pegunungan. Jika dia bergerak keluar, semua orang hanya bisa melarikan diri. Hati semua orang tidak bisa tidak menegang. Akan tetapi, setelah menunggu cukup lama, tetua Feng itu tetap tidak bergerak. Hal ini membuat semua orang menjadi sangat curiga. Apa yang harus dihadapi. Yang Chen tidak akan begitu pengecut hingga melarikan diri tanpa perlawanan. Paling-paling, dia akan membiarkan pembantu Nyonya Bai melakukannya. Paling buruk, itu saja. Apa yang perlu ditakutkan? Oleh karena itu, tak lama kemudian, Yang Chen muncul di hadapan tetua Feng itu. Namun, tetua Feng itu bahkan tidak melihat ke arah Yang Chen. Dia masih berdiri di sana tanpa bergerak. Ini sangat membingungkan. Yang Chen melangkah maju beberapa langkah dan semakin dekat. Tetua Feng masih tidak bereaksi apapun. Yang Chen samar-samar menebak sesuatu. Dia melangkah maju lagi sampai dia mencapai sisi tetua Feng. Pihak lain masih tidak bereaksi. Yang Chen berdiri di dekatnya dan mengamati dengan saksama selama beberapa saat. Akhirnya, senyum muncul di wajahnya. Ketika semua orang di peta geografis Sungai Pegunungan melihat Yang Chen mengulurkan tangannya, mengangkat penatua Feng secara horizontal, dan kemudian berjalan ke peta geografis Sungai Pegunungan, mereka semua mengelilinginya. Mereka semua ingin memahami apa yang sedang terjadi. Boneka yang tampak seperti manusia. Yang Chen menurunkan tetua Feng dan mengucapkan jawabannya. Baru pada saat itulah semua orang mengerti dan mereka semua mendecak lidah karena heran. Untuk bisa menyempurnakan boneka sampai sejauh ini, sungguh bukan boneka biasa. Pada titik ini, pengaturan penatua Feng di luar juga jelas. Dengan boneka ini, bahkan jika orang lain tahu bahwa Yang Chen terbunuh, mereka tidak akan mencurigai tetua Feng. Ini karena, tetua Feng, selalu berkomunikasi dengan para kultivator sekte Great Wilderness. Banyak orang mungkin bisa membuktikannya. Sayangnya, betapapun cerdiknya pengaturan itu, kali ini tidak dapat menutupi kesalahannya. Meremehkan musuh menyebabkan segalanya menjadi tidak dapat diubah. Ketika gua tempat tinggal yang dibawanya disempurnakan oleh peta geografis Sungai Gunung, semuanya sudah ditakdirkan. Bukan boneka yang buruk. Yang Chen memuji, dan langsung melemparkan tetua Feng ini kepada kedua saudari Murong. Ubah penampilannya. Saat kultivasi boneka naga sudah sempurna, gunakan ini. Ini adalah boneka abadi emas yang telah melewati masa kesengsaraan. Yang Chen tidak pernah menyangka bahwa tetua Feng akan mempunyai barang beli satu gratis satu seperti ini. Kali ini, dia tidak hanya menyingkirkan ancaman dari tetua Feng, dia juga memberi para saudari Murong boneka yang kuat setelah boneka naga itu diambil kembali. Ada banyak manfaatnya. Satu-satunya penyesalannya adalah selain boneka ini dan pedang terbang yang ditekuk Yang Chen, tidak ada keuntungan lain. Selama pertempuran, tetua Feng telah menggunakan semua harta sihir yang bisa digunakannya. Ia juga telah menghabiskan semua ramuannya. Tidak ada satupun yang tersisa. Chapter 2160. Kasihan sekali. Mulut Yang Chen dengan lembut memberikan evaluasi seperti itu, dan kemudian dia mengesampingkan masalah penatua Feng dan tidak lagi memperhatikannya. Master yang belum pernah bertemu dengan Elder Feng. Dia telah bergegas kembali ke sekte tanpa penundaan, bukan? Nyonya Bai sangat tidak puas saat mengetahuinya. Mereka telah bertarung di alam iblis dan baru tahu apa yang terjadi saat mereka kembali untuk mandi dan beristirahat. Nyonya Bai sangat tidak puas karena Yang Chen tidak memanggil mereka untuk hal sebesar itu dan musuh yang sekuat itu. Bukankah dia memperlakukan kita sebagai orang luar? Jika hal seperti ini terjadi lagi, jangan lakukan lagi. Nyonya Bai berkata dengan yakin. Yang Chen sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Nyonya Bai memperlakukan keluarganya seperti keluarganya sendiri. Ini tidak bisa lebih baik lagi. Yang Chen dan keluarganya berangkat lagi dan bergegas kembali ke Istana Cunyang. Semua orang bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak seorang pun tahu apa yang telah mereka alami. Sekte Great Wilderness sedang kacau balau saat ini. Grandmaster Feng di batas bawah alam abadi tiba-tiba keluar dari pelatihan tertutupnya dan pergi ke suatu tempat. Semua orang di Sekte Alam Liar Besar sangat cemas. Meskipun mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatan Grandmaster Feng, mereka tidak tahu di mana Grandmaster Feng berada. Berapa banyak hal yang akan tertunda. Beberapa petinggi telah mengkritik diam-diam. Grandmaster ini terlalu tidak dapat diandalkan untuk tidak mengetahui apa yang penting dan apa yang mendesak. Namun, Grandmaster Feng adalah seorang senior. Para junior ini tidak dapat mengganggu apa yang ingin dia lakukan. Tidak peduli seberapa cemasnya mereka hanya dapat menyembunyikan pikiran mereka di dalam hati mereka. Mereka tidak berani menunjukkan ketidakpuasan di wajah mereka. Semua orang hanya bisa menunggu dengan patuh. Agaknya, Grandmaster telah menyelesaikan urusannya sendiri dan akan segera kembali, bukan? Mereka menunggu selama lebih dari setahun, tetapi Penatua Feng tampaknya telah bangkit dari alam spiritual. Tidak seorang pun pernah melihat bayangannya sejak saat itu. Sekte Great Wilderness mencari kemana-mana dan hampir menjungkirbalikkan seluruh alam spiritual, tetapi mereka tidak dapat menemukan Tetua Feng. Ditemani oleh Tetua Chen, Grandmaster Su makan dan minum dengan baik setiap hari.
Hari-harinya santai. Ketika berita itu sampai ke sekolah iblis Wuji, Grandmaster Su menatap Elder Chen dengan pandangan penuh pengertian. Lihat, aku benar, kan? Penatua Chen tahu apa yang sedang terjadi dan menganggukkan kepalanya tanpa suara. Pendapatnya tentang Yang Chen menjadi semakin tinggi. Namun, ada beberapa hal yang hanya bisa ia simpan dalam hatinya. Grandmaster Su telah memperingatkannya untuk tidak mengungkapkan dugaannya kepada siapapun, bahkan pemimpin sekolah iblis Wuji. Jika tidak, ia akan bersikap bermusuhan. Dari titik ini, dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan Tetua Feng, leluhur bela diri Su jelas 10.000 kali lebih cemerlang dalam cara dia menangani masalah. Itu sama dalam hal pandangan ke depan. Saat menghadapi kultivator mengerikan seperti Nyonya Bai, yang terbaik adalah berpura-pura tidak tahu. Keluarga Yang Chen akhirnya tiba di Sunset Rock. Penatua Wu Xiong memutuskan untuk tinggal dan tidak kembali ke sekte. Penatua Wu sebenarnya tidak tahu tentang pertempuran dengan ahli abadi emas karena Yang Chen tidak mengizinkannya untuk mengamati keseluruhan prosesnya. Ada terlalu banyak rahasia di Istana Naga dan peta geografis pegunungan dan sungai. Ini bukan saatnya bagi Penatua Wu untuk menghubungi mereka. Selama beberapa hari terakhir, peta geografis pegunungan dan sungai tidak pernah berhenti menguat. Banyak sekali kultivator di dunia fana yang masih mengantre untuk menjalani kesengsaraan mereka. Meskipun sudah lebih dari setahun berlalu, lebih dari setengah dari mereka masih belum mendapat giliran. Kecepatan penyempurnaan dunia iblis semakin cepat dan cepat. Sekarang, telah mencapai titik di mana ia dapat langsung menggunakan ledakan gua tempat tinggal sepanjang 50 km untuk mengasimilasi dan menyempurnakannya. Ia percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama sebelum ia dapat menggunakan gua tempat tinggal sepanjang 500 km. Dalam kurun waktu berikutnya, alam spiritual tampak tenang. Hanya ada beberapa getaran kekuatan spiritual yang terjadi sesekali di alam spiritual selama beberapa hari, tetapi getaran itu tidak berlangsung lama dan menghilang dalam sekejap. Para kultivator biasa dari semua pihak tidak menganggap ini sebagai masalah besar, tetapi Yang Chen memahami bahwa getaran kekuatan spiritual itu seharusnya adalah gerakan para penguasa dunia abadi di alam bawah. Semua sekte besar mulai bersikap serius dan menganggap klan Zhao sebagai musuh yang dapat menghancurkan sekte mereka. Hari-hari baik klan Zhao mungkin sudah dihitung. Setelah pertempuran dengan ahli Dewa Emas, semua ahli ras naga, termasuk Aolan, memasuki kultivasi tertutup di Istana Naga. Para ahli dengan nama keluarga Long sudah memikirkan semuanya dengan matang. Mereka berutang budi kepada Yang Chen. Karena mereka sudah berutang begitu banyak padanya, mereka tidak peduli dengan satu atau dua utang lagi. Lingkungan Istana Naga sangat bagus. Selain itu, ada pagoda naga yang menjadi benteng pertahanan. Pagoda itu jauh lebih tinggi tingkatnya daripada Istana Naga masing-masing. Karena pertempuran telah usai, itu adalah tempat yang paling cocok untuk memasuki kultivasi tertutup dan memahami. Lin Zhengyuan teringat sesuatu, tetapi dia tidak mengingatnya sepenuhnya. Dia hanya menjadi lebih cerdik dari sebelumnya. Namun, dia masih mengakui keluarga Yang Chen. Yang Chen dan yang lainnya membawa makanan, minuman, dan hiburan. Mereka makan, minum, dan bermain tanpa penundaan. Sebenarnya, Yang Chen juga memperoleh sesuatu dari Tetua Feng. Hanya saja Yang Chen tidak menyadarinya pada awalnya. Tetua Feng adalah seorang kultivator api. Benih api kehidupannya telah ditingkatkan di dunia abadi. Selama pertempuran, naga api yang milik Yang Chen melahap benih api kehidupan milik pihak lain. Setelah benih api putih ditingkatkan, naga api yang sepenuhnya menutupi naga api Yin, menyebabkan api pembakar surga Yin yang milik Yang Chen ditingkatkan secara tidak merata. Apa yang terjadi di lelang lembah reinkarnasi telah tersebar dari mulut ke mulut di antara mereka yang berpartisipasi dalam pelelangan tersebut. Hal itu telah menyebar ke seluruh alam spiritual. Banyak orang menebak siapa yang bisa begitu boros hingga menggunakan 1 juta kilogram batu roh bermutu tinggi untuk membeli hati seorang wanita cantik dengan kegunaan yang tidak diketahui. Pada saat yang sama, mereka juga mengungkapkan tidak kurang dari 5 juta kilogram batu roh bermutu tinggi. Tidak jarang bagi para kultivator untuk bergosip. Jalan kultivasi sangatlah sepi. Gosip seperti itu dapat menghilangkan kejenuhan dalam kultivasi. Banyak kultivator mulai membuat daftar orang-orang kaya dan berkuasa di dunia spiritual, sambil menebak siapa yang paling mungkin. Beberapa orang petani kaya dan berkuasa yang terkenal ada dalam daftar tersebut. Tentu saja, ada juga guru Yang Chen dari Istana Cunyang. Sayangnya, itu semua hanya spekulasi. Kecuali beberapa kultivator, tidak ada yang tahu bahwa itu adalah Yang Chen. Tuan Muda Liu Wuji, yang telah melihat Yang Chen dengan mata kepalanya sendiri, sekarang menderita 2 serangan balik dari kutukan pembunuh tak terlihat miliknya sendiri. Pada saat itu, Tetua Feng membalas dengan marah. Lautan kesadaran Tuan Muda Liu hampir terguncang dan baru pulih sepenuhnya beberapa tahun kemudian. Pada saat ini, serangan balik dari kutukan pembunuhan tak terlihat membuat kehidupan Tuan Muda Liu semakin memburuk daripada kematian setiap harinya. Jika bukan karena penindasan paksa ayahnya, Tuan Muda Liu tidak tahu apakah dia bisa bertahan hidup. Semakin menyakitkan, semakin Tuan Muda Liu membencinya. Setiap hari ketika dia terjaga, dia terus melancarkan kutukan pembunuh tak terlihat pada Yang Chen. Dia tidak bersenang-senang, tetapi dia tidak bisa membiarkan Yang Chen, si pelaku, bersenang-senang. Dalam hati Tuan Muda Liu, Yang Chen adalah sumber masalah terbesar. Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa menderita kesakitan seperti itu? Tuan Muda Liu yang malang tidak tahu bahwa setiap kali dia menyiksa, yang disiksa adalah orang malang lainnya. Yang Lan yang malang menderita bencana yang tidak pantas seperti ini, tetapi dia bahkan tidak tahu siapa sumbernya. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menanggung hukuman dari surga sekali sehari, menunggu saat ketika keluarga Zhao datang ke dunia spiritual sesegera mungkin.
Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.